atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri dulu saudara. Boleh sapa kanan kiri kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Senang sekali saudara, kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau datang, bahkan kita mau merayakan saudara, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, bagi gereja kita, bahkan bagi setiap kita yang ada di sini. Amin. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, banyak yang terjadi di dalam hidup kami yang berusaha merenggut sukacita kami Tuhan. Tapi ketika kami mengenal Tuhan, kami tahu ada sukacita yang tak terbatas dari Tuhan dalam hidup kami. Dan karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi umat pemenangnya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin nyatakan rasa syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami nyatakan dengan kesungguhan hati kami, bahwa kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau nyatakan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kami nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi kami nyatakan kami bersyukur. Yes, Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Sebab rancangan indahmu terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap terus percaya kepada Engkau. Terjadi di hidupku. Sebab Engkau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Jesus, atas kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau akhir-akhir ini Tuhan, ada di antara kami yang tidak bisa merasakan sukacita, tidak bisa merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Ingatkan setiap kami Tuhan. Ingatkan setiap kami untuk kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Dalam titik terendah kami Tuhan, kami tahu Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mempunyai iman yang kuat bahwa Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku Jesus, menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Yes, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas. Saudara untuk semua bangkit berdiri. Lebih lagi kami ingin nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami akan menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya Tuhan. Selamanya. Kami bersyukur. Ya kalau bentak kayak ya kalau baik. Sebab selamanya kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap terus bersyukur dalam kondisi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan lebih lagi kami ingin nyatakan Tuhan bahwa kami sungguh mencintai-Mu Tuhan Yesus. Bahwa tiada satupun yang luput daripada Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya Raja di atas segala Raja yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan saudara. Kita mau lebih lagi menyuarakan hati kita di hadapan Tuhan.
puji nama Tuhan. Haleluya. Masih antusias saudara? Amin. Kita mau nyatakan lebih lagi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes, 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 yes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sama-sama kita mau nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan, kasih setiamu yang terbaik dalam hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Yes, kami mau tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita mau tetap bersyukur, amin. Apapun kondisi kita, apapun yang merusak sukacita kita mau tetap katakan kita bersyukur, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita saudara. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman ini boleh meresap dalam tubuh kami Tuhan, dalam hati pikiran kami Tuhan, dan boleh menjadi rema bagi setiap kami, bahkan memberkati bagi setiap orang-orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua
Ku hidup sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Engkau pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur. Saya dong bangkit berdiri saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, yang kudus, yang penuh kemuliaan dan kasih karunia. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Terlebih sampai hari ini pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas selain hati kami, diri kami yang kami persembahkan. Hidup kami mau persembahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah pimpin hidup kami selalu Tuhan. Pimpin dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Perkuat kami, iman kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami mau datang kepadamu ya Bapa. Untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami ya Bapa. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sebentar mau memberitakan isi hati-Mu ya Bapa. Biar kiranya roh-Mu yang begitu sempurna mengurapi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami dapat menerima secara utuh firman-Mu. Dan biar hanya kemuliaan-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Salam jumpa kembali, salam kangen, udah lama gak jumpa kita. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Siregar untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi saya untuk ada di sini memberitakan firman. Begitu juga terima kasih Ibu Gembala, Ibu Vivi juga untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Hari ini terkhusus saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin. Bukan karena sebentar lagi mau lebaran, bukan. Tapi mohon maaf karena keterbatasan saya dalam menyediakan tempat ibadah di Ruko THB. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya percaya Tuhan kita yang tidak terbatas akan selalu menyediakan tempat ibadah bagi GBI, BKP Aston. Amin. Bahkan bukan hanya tempat yang kemah suci atau yang bisa pindah-pindah. Tapi saya percaya Bapa kita di surga yang tidak terbatas
akan menyediakan tempat yang permanen bahkan untuk PKP Aston, untuk tempat ibadah. Amin ya. Amin. Yaitu maka itu hari ini tema firman yang mau saya beritakan bagi saudara adalah tentang bait Tuhan yang baru. Bait Tuhan yang baru. Yuk kita sama-sama baca ayatnya dulu, Yohanes 2 ayatnya yang ke-21. Inilah firman Tuhan. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa rombak bait Allah, maka dalam 3 hari akan dibangun kembali. Nah ini Yesus berkata bahwa ini tentang kebangkitan Yesus. Yesus 3 hari kemudian bangkit dan tubuhnya sendirilah bait Allah itu. Ya, tubuhnya sendiri bait Allah itu. Boleh next berikutnya saya mau jelaskan, kita Bible study sebentar. Bahwa bait Allah itu pada zaman perjanjian lama dulu itu direpresentasikan dengan tabut Tuhan. Tabut Tuhan yang kiri atas ya. Jadi tabut Tuhan, jadi Musa menerima hukum Allah, 2 loh batu. Dan Musa membuat tabut dari emas dengan tongkat supaya bisa dibawa-bawa. Nah ini gambaran tabut Tuhan adalah gambaran bait Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Direpresentasikan dalam dalam tabut Tuhan. Dan ini dibawa-bawa kemana-mana dalam perjalanan bangsa Israel. Dan kemudian berjalannya waktu Musa membuat kemah suci, kemah pertemuan di mana mereka bisa bertemu untuk masuk ke dalam bait Tuhan. Nah ini kemah suci, jadi tabut Tuhannya ditaruh di ruang Maha Kudus. Nah sampai pada masa Raja Salomo membuat bait Allah yang begitu megah dalam fisik bangunan. Jadi bukan kemah lagi, dia membuat fisik bangunan yang begitu megah. Dan tabut Tuhan ditaruh di ruang Maha Kudus. Tapi sayangnya pada saat Babilonia, itu ketika bangsa Israel masuk dalam perbudakan, itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Wah ini anginnya kenceng banget. Ya, jadi bait Allah yang begitu megah yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan saudara. Dihancurkan cukup lama sampai bangsa Israel kembali dari perbudakan, kembali dari perbudakan. Nah itu bangsa Israel mulai membangun kembali bait Allah yang kedua. Dipimpin oleh Yerubabel dan dapat izin dari Raja Koresi pada saat itu, dibangunlah bait Allah yang kedua. Dan mereka bersuka cita, mereka berkumpul lagi, bertemu lagi di situ, ada tabut Tuhan lagi ditaruh di situ. Tapi sayang pada saat masa Romawi, abad ke-70, itu dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi. Pada saat itu Raja Titus, dihancurkan lagi. Jadi sekarang sisanya tinggal temboknya aja. Makanya bangsa Israel kalau berdoa mereka pegang tembok ratapan. Sampai hari ini tidak ada loh bait Allah. Sampai hari ini tidak ada bait Allah yang dalam bentuk fisik bangunan. Maka firman ini menjelaskan sebetulnya sama sekali ya, firmannya tadi ayat Yohanes 2 ayat 21 menjelaskan bahwa bait Allah itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Sampai sini saudara bisa paham ya sedikit mengenai bait Allah sampai hari ini. Jadi secara fisik bangunan tidak ada. Kenapa? Karena bait Allah adalah Yesus sendiri yang hari ini sudah ditaruh di dalam setiap kita orang percaya. Jadi bait Allah sekarang sudah ada di dalam saudara dan saya. Amin ya. Nah hari ini saya mau menyampaikan bagi saudara, memberitahu bagi saudara ada satu rahasia firman. Ada satu rahasia firman tentang bait Allah yang saya yakin hari ini saudara pasti diberkati. Amin saudara ya. Yuk sama-sama kita buka, yang ini nggak usah di teks dulu, kita buka Efesus. Surat Efesus pasalnya yang ketiga, surat Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Kita baca bergantian ya saudara ya, kita baca bergantian. Efesus 3, inilah firman Tuhan, ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus,
orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat kedua. Ya, jadi Paulus pada saat itu sedang ada di dalam penjara di Romawi. Nah, dia mengirim surat untuk jemaat di Efesus. Mengirim surat untuk di jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah orang-orang percaya yang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Jadi Paulus memberikan surat kepada jemaat di sana, memberitahukan bahwa keselamatan bukan hanya milik bangsa Yahudi, tetapi juga non-Yahudi, mereka juga memiliki keselamatan, memperoleh keselamatan dengan percaya kepada Yesus. Nah, waktu memberitakan, Paulus sedang ada di dalam penjara. Nah, kalau kata orang, kalau kita baca surat ya, ini kan surat buat jemaat di Efesus. Kalau kata orang, kalau kita baca surat nggak boleh setengah-setengah loh, harus lengkap semua kita baca. Takutnya salah, takutnya terjadi peristiwa seperti Romeo and Juliet. Saudara udah pernah dengar cerita Romeo and Juliet? Itu kan tragis ya. Mereka bunuh diri gara-gara hanya karena surat loh. Rumornya sih begitu, gara-gara surat. Jadi waktu itu Juliet, ini sedikit itu ya. Jadi Juliet pada waktu itu membuat surat kepada Romeo bahwa dia kan mau dijodohkan kepada pria yang lain. Nah, kemudian si Juliet bikin surat tuh, bikin surat 2 lembar untuk Romeo. Aku akan dijodohkan oleh pria lain, lelaki lain. Jadi aku memutuskan untuk minum racun saja supaya aku mati. Terus ada lagi surat keduanya. Nah, dikirimlah ke Romeo. Romeo baca, tapi bacanya yang selembar pertamanya doang. Halaman pertama aja dia baca. Begitu dia akan mati minum racun. Akhirnya Romeo, you die, I die. You jump, I jump. Akhirnya dia minum racun juga, matilah Romeo. Padahal surat keduanya nggak begitu, saudara. Surat keduanya, aku akan minum racun, seakan-akan aku mati, nanti aku akan, sebetulnya itu pingsan tidur, nanti aku akan bangun lagi. Jadi nanti kita sama-sama kita pergi, kita tinggal aja di tempat yang lain yang di luar kawin lari maksudnya. Gitu. Akhirnya begitu si Julietnya sadar, lihat Romeo sudah mati, akhirnya dia ini lagi, akhirnya lihat udah mati, akhirnya dia bunuh diri. Tragis saudara. Maka hari ini saya mau mengajak saudara kita sama-sama yuk kita baca full surat Efesus. Setuju saudara? Setuju? Saya yang gak setuju. Oke, next, saya nggak setuju karena kelamaan. Saya akan berikan rangkuman buat saudara ya di slide selanjutnya boleh. Di slide selanjutnya. Ya, ini rangkuman surat Efesus ya. Jadi di pasal 1 sampai 3 ini berbicara tentang kedudukan orang percaya di dalam Kristus. Kedudukan orang percaya di dalam Kristus, bahwa orang percaya walaupun dia bukan non-Yahudi, dia akan terima keselamatan juga. Nah, di pasal keempat sampai ke-6 ini berbicara tentang perilaku orang percaya di dalam dunia. Bagaimana suami bersikap, bagaimana istri bersikap, berperilaku, bagaimana dalam mendidik anak. Ya, ini diberitahukan di dalam surat Efesus, di dalam surat Paulus. Ya. Nah, yang menarik di pasal ke-6-nya, boleh dibuka saudara, pasal ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Inilah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, akhirnya, ayat yang ke-10 ya, Efesus 6 ayat yang ke-10 boleh ditampilkan ya. Oke, saya bacakan dulu yang ayat 10-nya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi setelah Paulus menulis surat menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa dia telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Tetapi di pasal akhir ada tulisan seperti ini. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi jemaat diminta untuk membuat satu pertahanan untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi di sini ada satu potensi sebagai orang percaya bahwa masuk ke dalam tipu muslihat iblis, saudara. Itulah kenapa Paulus menulis firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena di ayat 12-nya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, gagal, jatuh di dalam dosa, itu kenapa? Karena tipu muslihat iblis. Begitupun juga orang percaya saat ini. Makanya firman Tuhan secara jelas mengatakan, kita harus bertahan, membuat satu pertahanan supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Sampai sini saudara setuju ya? Ya, saya akan lanjutkan saya akan kembali di Efesus 3. Efesus 3 saya akan kembali Efesus 3 ayatnya yang kedua. Efesus 3 ayatnya yang kedua. Yang tadi, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dan ayat ketiganya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi Paulus menerima satu pewahyuan tentang rahasia Tuhan yang ditulis dengan singkat di sebelumnya. Nah, ayat keempatnya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi ada satu rahasia yang diberitahukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Hari ini kita baca, saudara. Kita harus baca hari ini. Setuju ya? Kita harus baca, dikatakan tadi kutulis di atas dengan singkat. Berarti sebelum pasal ini ada satu rahasia firman yang diberitahukan untuk kita semua hari ini, ya, untuk kita tahu inilah rahasia Kristus. Ayo kita lihat sebelumnya, berarti di pasal kedua, kita baca dari pasalnya yang kedua, ayatnya 19 sampai 22. 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan ayatnya ke-19, nanti kita baca bergantian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Allah berdiam di dalam setiap kita orang percaya. Kita menjadi baitnya Allah. Amin, sampai sini ya saudara bisa paham ya. Nah, pertanyaannya kenapa Allah sampai membuat bait Allah sekarang yang baru ada di dalam setiap kita, di dalam hati kita. Berdiam bahkan roh Allah hadir berdiam di dalam kita. Saya akan memperlihatkan saudara begitu besarnya, begitu kuasanya bait Tuhan yang hadir di dalam setiap kita. Powerfulnya bait Allah untuk mengalahkan, menghancurkan kuasa-kuasa iblis, bahkan kelicikan iblis. Ya. Ini ada satu cerita di 1 Samuel 5. 1 Samuel 5.
1 Samuel pasalnya yang kelima. Jadi ada satu peristiwa di mana ini saya bacakan bagi saudara ya. Di ayat yang pertama sampai ke 12, tetapi saya akan bacakan bagi saudara beberapa saja. 1 Samuel 5 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Inilah firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Jadi pada saat itu ada satu peristiwa di mana bangsa Israel berperang dengan orang Filistin dan mereka kalah. Bahkan banyak yang mati. Firman Tuhan mencatat 30.000 orang Israel mati pada saat itu. Ya. Jadi bangsa Israel kalah berperang dengan orang Filistin. Kemudian tabut Tuhan yang tadi dibawa-bawa itu ya, tabut Tuhan itu dirampas, saudara. Dirampas oleh bangsa Filistin. Nah, kemudian orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon. Dan diletakkannya di sisi Dagon. Dagon ini adalah berhalanya ilah-ilahnya bangsa Filistin. Jadi disejajarkan, ditaruh di sebelahnya Dagon ini. Dagon ini adalah ilahnya bangsa Israel, yaitu dia patung berbentuk ikan, patung berbentuk kepalanya kepala manusia. Ditaruh disejajarkan. Tetapi yang terjadi begitu ditaruh, ya esok harinya itu patung Dagonnya itu malah terbalik jatuh. Hari kedua malah dia terbelah kepalanya, putus. Ya, kemudian di ayat ke-5 ya, ayat ke-6, kemudian tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka, ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kami. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Jadi bukan hanya patung Dagon hancur, tetapi membuat malapetaka di bangsa Filistin, di bangsa Asdod. Mereka kena penyakit bahkan mereka ketakutan, ada borok-borok, mereka ketakutan, malapetaka terjadi di bangsa yang melawan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Mereka sampai ketakutan, akhirnya mereka panggil raja-raja dikumpulkan, bagaimana? Akhirnya mereka mengembalikan di ayat ke-11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja-raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarkan itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Kita bisa lihat begitu powerfulnya, begitu berkuasanya, begitu kuasanya bait Tuhan yang hadir di dalam kita untuk memproteksi kita. Ini berbicara perlindungan Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa bait Tuhan sudah ada di dalam setiap kita, ini bukan hanya kita tentang, berarti kita bisa berdoa langsung kepada Allah. Kita menyampaikan doa kita, pengharapan kita. Bukan cuma itu. Ini adalah satu perlindungan dari Tuhan yang diberikan bagi kita. Untuk kita terproteksi sempurna dalam naungan Dia. Sehingga kita dijauhkan dari tipu muslihat iblis. Sampai sini saudara bisa mengerti ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya di Efesus kepada jemaat di Efesus. Dan hari ini saya sampaikan bagi saudara. Bahwa bait Tuhan yang sekarang sudah ada di dalam saudara dan saya, itu bertujuan untuk memproteksi kita. Maka itu pada setiap hari kita bisa dapat datang kepada Tuhan. Ingat ya, setiap 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jadi ini tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Bait Allah yang baru adalah tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin saudara ya. Ini kita sebagai kesimpulan boleh di slide yang terakhir.
Ya, jadi bait Tuhan yang baru ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita terus datang kepada Tuhan. Kita setiap saat, setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan di dalam doa pengharapan kita. Setiap malam suami, bapak, ibu, suami, istri sama anak-anak kumpul buat menara doa. Dan percayalah di situ Tuhan hadir. Karena di situ tabut Tuhan hadir di situ. Ini bicara hubungan kita dengan Tuhan yang semakin intim, semakin erat. Begitupun hari ini kita berkumpul ke persekutuan orang percaya di dalam ibadah kita hari ini. Kita juga percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini dalam kekuatan kita. Kita buka 2 Korintus 6. Kita baca 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. 3, 2, 1. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Allah hadir di dalam setiap kita. Kita menjadi umatnya. Ini hubungan kita semakin dekat, semakin intim. Ya, di mana kita bersekutu bersama sebagai persekutuan orang percaya, Allah hadir, Tuhan hadir. Kita menjalin suatu hubungan, kita mengucapkan syukur, kita menyembah kepada Dia. Hubungan kita semakin erat. Dan bukan cuma itu tadi, ya. Setelah hubungan kita semakin erat, kita juga mendapatkan proteksi yang luar biasa. Bait Allah bukan hanya tempat kita berdoa, saudara. Bukan hanya tempat kita berdoa, mengungkapkan, meminta pengharapan kita untuk kita mendapat mukjizat, bukan cuma itu, saudara. Baru saja saya sampaikan bahwa bait Allah yang sudah ada di dalam kita memproteksi kita, melindungi kita dari kuasa jahat yang mencoba menggagalkan rencana Allah untuk kita semua menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai sini saudara bisa paham ya. Yang kedua ini bicara tentang hubungan dengan sesama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai 47. Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46 sampai 47. 3, 2, 1. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Menambahkan jumlah mereka. Ya, ini berbicara tentang hubungan kita dengan sesama orang percaya. Dan Tuhan semakin menambahkan. Karena bait Allah ini berbicara tentang kita sebagai orang percaya juga menjadi terang bagi banyak orang. Sehingga mereka juga dapat menerima keselamatan yang sama seperti yang kita sudah terima saat ini. Amin ya. Nah yang ketiga yang paling penting yang tadi saya sampaikan, yang ketiga yaitu hubungan perlindungan Tuhan. Jadi bait Tuhan yang baru ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Kita tidak usah baca ayatnya, perlindungan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini jelas sekali, ini rahasia firman yang disampaikan hari ini. Terus kita melekat, yuk kita terus datang dalam persembahan di dalam baitnya Tuhan. Dimanapun ada persekutuan orang percaya, suami istri, anak, bahkan di ibadah-ibadah apapun kita datang, Tuhan hadir. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Allah mau hadir di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ini begitu powerful saudara. Supaya apa? Supaya Bapa mau memastikan apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus dalam karya keselamatannya. Tidak ada satupun dari kita yang terhilang. Kita menerimanya secara utuh.
Jadi dia proteksi kita dengan bait Tuhan yang ditaruh sekarang di dalam setiap kita. Rohnya hidup di dalam setiap kita. Supaya kita terproteksi dari roh-roh jahat. Sampai sini saudara bisa paham ya. Begitu sempurnanya kasihnya. Tuhan Yesus dengan karya salibnya menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Setelah itu kita diproteksi dengan hadirnya bait Allah di dalam setiap orang percaya. Begitu sempurnanya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ini bukan lagi tentang bait Allah, bukan tentang kita berdoa terima mukjizat. Ini bicara tentang rancangan Tuhan, tangan Tuhan yang begitu besar, yang begitu berkuasanya melingkupi kita. Amin. Saya akan tutup dengan Yohanes 6. Habis itu kita naikkan satu pujian. Yohanes 6 ayatnya ke-39. Kita baca sama-sama Yohanes 6 ayatnya ke-39. Inilah firman Tuhan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus sendiri yang berkata bahwa inilah kehendak Bapa. Yesus mengatakan kehendak Bapa ada supaya setiap yang telah diberikan kepada Yesus tidak ada yang terhilang. Saya percaya setiap kita tidak akan pernah terhilang karena kita telah diproteksi sempurna oleh Allah. Bait Tuhan sudah hadir di dalam setiap kita, roh Tuhan hidup di dalam setiap kita. Kita terproteksi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenarannya, dalam firman-Nya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan teruslah membuat bait Allah di dalam kehidupan saudara. Amin. Yuk, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia mengampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita dengan sikap doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah menaruh roh-Mu di dalam setiap kami ya Bapa. Itu artinya Engkau telah menguduskan kami semua Tuhan karena Yesus. Sehingga kami menjadi tempat kediaman roh-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengertian demi pengertian yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Engkau yang pimpin hidup kami dengan roh-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami semakin mengenal-Mu Bapa yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bait-Mu telah hadir di dalam tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu begitu pasti Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Melindungi kami dari dunia ini, melindungi kami dari roh-roh jahat Tuhan. Tidak ada di dalam setiap kami yang terhilang. Karena kami tahu kami terproteksi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami datang memuji menyembah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang di bait-Mu Tuhan, kami memiliki hubungan yang intim, hubungan yang semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Dan itulah kekuatan kami Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapa. Dan beri kami kekuatan untuk kami juga membangun tubuh Kristus di dalam persekutuan orang percaya. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar tentang kabar baik-Mu ya Bapa. Mendengar bait-Mu yang telah hadir di dalam kami orang percaya Tuhan. Sehingga mereka juga dengan memiliki dan menerima keselamatan yang sama seperti yang hari ini kami telah terima. Terima kasih Tuhan, proteksi terus kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami membawa damai sejahtera bagi kami. Membawa pemulihan bagi kami. Membawa kesembuhan bagi kami. Membawa mukjizat bagi kami ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang selalu memenuhi segala keperluan kami. Dan terlebih itu, Engkau yang menuntun kami, mengantar kami hingga kami sampai pada kehidupan yang kekal nanti Tuhan. Kami serahkan semua dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang di dalam bait-Mu yang baru ya Tuhan.
terus hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin selalu kehidupan kami ya Bapa. Sehingga setiap dalam pergumulan kami terus menjadi kuat di dalam iman di dalam Kristus. Sehingga kami semakin kuat dari tipu muslihat yang jahat. Dan kami bersama Tuhan Yesus Kristus menerima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari katakan sujud di altarnya. Dan kami imani Tuhan, setiap firman yang boleh ditaburkan Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan dan informasi mengenai lokasi tempat ibadah kita di minggu depan. Shalom semuanya. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP Aston dan Kenari. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP Aston dan Kenari dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom.
Dan pada hari Kamis, jam 7 malam ada Cool Bible. Dan pada Jumat, jam 7 malam ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, Cool Harapan Indah. Dan pada Sabtu, jam 6 malam ada Cool Babelan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu terdapat doa fajar jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dalam rangka acara Retreat 2025, kami menghimbau agar jemaat dapat menabung melalui Cool masing-masing. Informasi selengkapnya dapat menghubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Minggu, kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Sagur Park, lantai 2, yang akan dilayani oleh Vivi Manik. Shalom, kami ingin menginformasikan lokasi ibadah baru GBI BKP Aston. Terdapat 2 rute utama. Pertama, melalui parkiran mobil, dan kedua, melalui parkiran motor. Bagi saudara yang menggunakan mobil, saudara bisa masuk mengarah ke pintu BCP. Setelah masuk, belok ke kanan dan saudara akan menemukan pintu ini. Bagi saudara yang menggunakan motor, saudara dapat menuju arah lift dan tangga darurat. Saudara dapat menaiki lift ataupun dapat melalui tangga darurat ini. Sesampainya di atas, saudara dapat masuk menuju eskalator. Sebelum eskalator, belok ke kiri untuk menuju ruang ibadah GBI BKP Aston yang baru. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat di nomor telepon ini. Baik, salam semua. Salam. Saya percaya semua kita bersuka cita. Saya percaya semua kita berbahagia. Amin. Saudara dan saya adalah bait Allah. Katakan amin. Bilang, saya adalah bait Allah. Tunjuk kiri kanan saudara, kamu adalah bait Allah. Jelas firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa bait Allah adalah tentang kehadiran Allah. Berarti kehadiran saudara, kehadiran saya adalah representasi daripada kehadiran Allah. Dan bait Allah adalah berbicara tentang tembok perlindungan Tuhan. Amin. Dan siap-siap akan banyak orang yang datang kepada saudara untuk minta didoakan. Sebab saudara jadi tembok perlindungan Tuhan. Katakan amin. Dan bait Allah adalah tentang hubungan relasi yang pertama dengan Tuhan dan yang kedua dengan sesama. Saudara, kita akan beribadah di tengah-tengah satu tempat yang akan banyak orang. Nah, perhatikan, buktikan sebagai bait Allah. Kehadiran Allah pribadi saudara dan saya di tengah orang banyak. Dan kalau kita minggu depan ada di sana, kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita. Amin. Lebih sungguh lagi katakan amin. Katakan amin. Rancanganmu indah. Yes. Mengucap
adalah bait-Mu Tuhan. Kemanapun Engkau bawa kami, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh katakan kepada Dia. Sekali lagi kita mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau seindah. Semua kita mengucap syukur. Amin. Lihat kiri kanan saudara, wajah-wajah yang mengucap syukur. Amin. Wajah-wajah yang mengucap syukur. Tadi pagi ketika kami berangkat dari rumah, ya, masih ada waktu ya, 5 menit lagi. Ketika kami berangkat dari rumah satu mobil, ya ada Tian sama-sama dengan kami. Tian, ketika kita tidak lagi di Aston dan kita ada di sebelah, kita nggak pindah saudara, kita cuma di shifting. Amin. Kita cuma digeser. Ya, kalau selama ini saudara tidak ketemu siapa-siapa, dengar baik, besok kita ada di sana ketemu dengan banyak orang. Pastikan hidupmu, hidupku, kita adalah bait Allah. Allah hadir. Amin. Dan kemudian ketika kami tanya, apa Tian yang kamu dapatkan? Satu sih Bagem, apa itu? Adalah saya menikmati proses. Saudara kasih dalam Tuhan, dengar baik. Untuk kita melihat dan untuk kita memperoleh sesuatu yang berkualitas. Pasti dong kita mau sesuatu yang berkualitas. Untuk kita memperoleh, mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi, pasti dibutuhkan satu perjuangan. Saudara mau berjuang bersama dengan kita semua dari tempat ini? Jemaat saudara mau berjuang bersama dengan para pelayan dan juga saya? Mari kita berjuang, sebab yang kita kerjakan bukan perkara dunia, tetapi perkara surga. Bagaimana mempersiapkan satu tempat di mana supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan dan terima Yesus. Dan ketika kelak Yesus datang, kita bersama-sama dijemput. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, nanti dalam kul, jika saudara masih ada yang belum tahu, supaya disampaikan pada gembala kul, demikian juga kepada jemaat kita. Saya perhatikan banyak juga jemaat yang tidak hadir pagi hari ini. Sampaikan, kasih tahu kepada mereka bahwa minggu depan kita sudah berada di tempat yang baru. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Evangelis Noman, sarjana teologi yang sudah mengingatkan kita tentang bait Allah. Dan saya percaya tidak berkebetulan dan juga ternyata beliau mengclosing di Aston di tempat ini. Haleluya. Saya persilakan yang membawa doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat saudara. Kembali saya ingatkan saudara bahwasanya ketika besok ibadah di BCP, mohon diingat ya teman-teman kita tidak hadir, ibadah kita hanya 1 kali saudara. Ya, nanti ada datang ibadah kedua lagi. Ya, ntar yang ada mereka mau nonton bioskop. Karena sebelah-sebelahan saudara ya. Rekan-rekannya yang gak hadir, besok di BCP jam 9 pagi kita ibadah hanya 1 kali. Ya, langsung dilayani oleh Ibu Gembala kita saudara. Sehabis ibadah kita menerima berkat jasmani. Yaitu kita ada ibadah ucapan syukur saudara. Ya, jadi kita sarapannya di sana ya saudara. Amin. Saudara bersyukur? Oke. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan.
Mari kita akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di mana ibadah kami yang pertama, Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Engkau telah melawat kami, Engkau telah memberikan pengertian kami tentang ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, ibadah yang penuh dengan pengurapan kasih Tuhan, sehingga kami boleh memahami arti kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami terus untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. Bapa yang dalam surga juga kami bersyukur Tuhan, di mana firman pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Evangelis Loman Sumadi. Bapak kami percaya firman yang disampaikan telah Kau meteraikan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya bahwa kami adalah bait Allah. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami terus terhubung dengan realitas surga-Mu Tuhan. Sehingga kekudusan terus melingkupi dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh memancarkan kasih Kristus. Sehingga mereka boleh melihat bait Allah yang ada di kehidupan kami. Bait yang utuh dari surga. Berkati hamba-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan hamba-Mu dan dilakukan dan dipikirkan, Tuhan buat berhasil. Terlebih dalam pelayanan dan rumah tangga dan keluarga besarnya, Kau berkati berlimpah-limpah. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kaki berpijak dan firman disampaikan, ada kuasa ilahi, ada otoritas ilahi, dan jiwa-jiwa dimenangkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya pimpin terus hamba-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu di akhir zaman Tuhan. Jadi hamba yang hebat dan luar biasa, dan membawa jiwa-jiwa masuk dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pelayan, bahkan hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini. Berkati juga Tuhan setiap kami berlimpah-limpah. Juga jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya mereka datang tidak sama pada mereka pulang. Mereka akan menerima karunia berkat rohani yang begitu besar, dan mereka memahami arti kehidupan bahwa bait Allah terus mengikuti dalam kehidupan mereka. Jadi dalam mereka Tuhan jemaat-jemaat yang berotoritas tinggi, integritas kepada Allah, sehingga mereka boleh bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak juga persembahan yang kami berikan pagi hari ini Tuhan. Biar persembahan itu Kau kuduskan, baik persembahan diakonia, bahkan persembahan umum, bahkan terlebih Tuhan untuk rumah Tuhan dan persepuluhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Dan kami percaya apa yang ditabur, investasikan kerajaan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan karena selamat. Segala roh maut, kecelakaan, mara bahaya, dan kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan siapkan hati dan pikiran kami, dan kami buka hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya puji syukur bagi Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tempat ini, Hotel Aston, yang telah menjadi berkat bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. 5 tahun kami boleh Tuhan tempatkan ada di tempat ini. Kami telah diberkati oleh hotel ini Tuhan.
Kami telah diberkati oleh manajemen di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Jerry Sirait Tuhan. Tuhan Kau berkati dia di tengah keluarga dan bahkan di tengah-tengah perusahaan manajemen Hotel Aston ini Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami telah diberkati di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan seluruh staf manajemen hotel ini ke dalam tangan-Mu. Baik dari yang terbawah sampai kepada top manajemen di tempat ini. Diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sebagaimana mereka telah memberkati kami, menyediakan dan memberikan tempat di tempat ini. Untuk membangun iman jemaat Tuhan. Semua kami diberkati. Jemaat-Mu diberkati. Hamba-Mu diberkati. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh keberadaan hotel ini. Itu sebabnya biar kiranya Tuhan Kau berkati hotel ini. Semakin Tuhan perluas. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami akan meninggalkan dan akan bergeser ke ruang dan tempat Mall BCP Tuhan. Kami percaya jika Tuhan telah menuntun memimpin kami di tempat ini. Engkau menyatakan terus pribadi dalam setiap ibadah kami. Sehingga jemaat-Mu kami diberkati setiap firman yang disampaikan dari tempat ini. Maka demikian juga ketika kami boleh berada di Mall BCP lantai 2 Food Nation. Biar kiranya hadirat-Mu terus melimpah. Dan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Akan banyak jiwa yang kami boleh tuai bagi Tuhan. Bagi kerajaan Allah. Sehingga hanya nama Yesus yang diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami siap diberkati. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah. Dari Allah Bapa di dalam sorga. Di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput penenawan. Dan memerintah bersama dengan dia. Hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati. Dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan. Amin. Salam kiri kanan saudara. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati.